Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Evianti Dewi, NIM 1902843, akan melakukan praktikum konseling individu dengan pendekatan Adler. Tapi sebelum masuk ke video konseling, saya akan memaparkan terlebih dahulu mengenai karakteristik permasalahan yang dialami oleh konseli. Seorang konseli wanita yang berusia 21 tahun dan berprofesi sebagai mahasiswa datang kepada konselor untuk melakukan konseling. Konseli menceritakan bahwa dirinya memiliki permasalahan, di mana ada teman laki-laki konseli yang tiba-tiba datang melamar. Namun, konseli merasa ragu sehingga konseli menggantungkan teman prianya tersebut. Konseli merasa ragu untuk menerima lamaran tersebut karena konseli merasa trauma dengan masa lalu yang pernah dia alami. Seperti yang diketahui bahwa konseli merupakan seorang anak yang berasal dari keluarga yang broken home, di mana kedua orang tuanya bercerai ketika dirinya masih remaja. Masa lalu tersebut mengakibatkan konseli merasa takut untuk menikah dan menggantungkan teman prianya tersebut. Mungkin sekian penjelasan karakteristik permasalahan konseli dari saya. Untuk selanjutnya, saya ucapkan selamat menonton. Terima kasih. Assalamualaikum. Halo, silakan masuk. Ya, silahkan duduk dulu. Terima kasih, Bu. Ya, wah senang sekali ya bisa bertemu hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu, saya baik-baik saja. Alhamdulillah ya kalau sehat-sehat saja. Oh iya, kita kan belum saling kenal nih. Mungkin kita perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Evianti Dewi, tapi kamu boleh panggil saya Ibu Evi. Ya, Bu Evi, perkenalkan juga nama saya Dila Hasanah. Ibu bisa panggil saya Dila. Oh, baiklah Dila. Sekarang apa kesibukan Dila? Alhamdulillah, Bu, saya masih sibuk kuliah di salah satu universitas di Bandung, Bu. Wah, hebat sekali ya Dila ini, alhamdulillah. Sudah semester berapa sekarang? Sudah semester 2, Bu. Wah, sudah semester tua ya? Iya, Bu. Nah, kalau boleh Ibu tahu, sebenarnya apa yang membuat Dila datang ke sini? Oke, mungkin sekarang coba atur dulu posisi duduk Dila senyaman mungkin. Lalu tarik nafas dalam dari hidung, keluarkan lewat mulut. Bagaimana perasaan Dila sekarang? Alhamdulillah, Bu, sudah lebih baik. Nah, alhamdulillah ya. Jadi bagaimana? Apa ada yang ingin Dila ceritakan kepada Ibu? Ya, Bu, sebenarnya ada yang saya mau ceritakan tapi saya malu. Dila tidak perlu merasa takut atau khawatir ya. Di sini Ibu akan menjaga rahasia Dila, sebab dalam melakukan konseling itu saya diikat oleh kode etik. Jadi Dila tidak perlu merasa takut atau khawatir jika cerita Dila ini akan tersebar pada orang lain. Seperti itu. Baik, Bu. Nah, kalau begitu sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih. Dila datang ke ruangan Ibu atau datang ke sini itu atas saran dari teman atau atas kemauan diri sendiri? Atas kemauan diri sendiri, Bu. Wah, alhamdulillah ya kalau begitu. Tapi mungkin biar Dila lebih paham, Ibu jelasin dulu ya, apa sih konseling itu? Jadi, konseling itu merupakan proses pemberian bantuan dari seorang konselor, yaitu saya, kepada seorang konseling yang memiliki permasalahan. Tujuan konseling itu adalah untuk memandirikan konseli untuk menemukan jalan keluarnya sendiri atas permasalahannya tersebut. Nah, tugas Ibu di sini hanyalah sebagai fasilitator saja untuk Dila agar bisa menemukan jalan keluar atas permasalahannya tersebut. Nah, mungkin seperti itu kiranya Dila ya singkatnya. Apakah Dila sudah lebih paham? Insya Allah saya paham, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Tapi mungkin sebelum kita masuk ke sesi konseling, kita atur dulu ya waktu untuk sesi konselingnya, mungkin sekitar 30 menit, bagaimana? Iya, Bu, boleh. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, kalau begitu, apa ada yang ingin Dila sampaikan atau ceritakan kepada saya?
Jadi sebenarnya sekarang ini saya merasa sangat bingung, Bu. Oh, jadi Dila itu sedang merasa bingung. Kalau boleh Ibu tahu, Dila bingung kenapa? Jadi begini, Bu. Minggu lalu ada seorang teman laki-laki yang melamar saya, namanya Vero. Kami sudah berteman sejak dari kami masuk kuliah, Bu. Kami juga sangat dekat. Lalu tiba-tiba dia bilang bahwa dia ingin melamar saya. Tapi saya tidak tahu, Bu, harus bagaimana. Oh, jadi Dila itu merasa bingung karena ada teman laki-laki Dila yang tiba-tiba datang melamar, seperti itu. Iya, Bu. Kalau boleh Ibu tahu, perasaan bingungnya seperti apa yang Dila rasakan? Sebenarnya saya juga suka sama dia, Bu. Saya nyaman ketika dekat atau berbicara dengannya. Dia orangnya pengertian dan juga perhatian sama saya, Bu. Di satu sisi lain, saya ingin sekali menikah dengannya, tapi satu sisi lain saya merasa takut menikah. Memangnya mengapa Dila merasa takut untuk menikah? Mungkin ini pengaruh dari kondisi saya yang berasal dari keluarga broken home, Bu. Dulu saat saya masih kelas 8 SMP, orang tua saya sering sekali cekcok dan bertengkar. Bahkan mereka sering bertengkar sambil merusak barang-barang di sekitarnya, seperti meja kaca, jendela, pintu, piring, dan lain-lain. Lalu setahun kemudian, akhirnya mereka bercerai. Seperti itu ya. Pasti ini permasalahan yang sangat berat untuk Dila. Bagaimana perasaan Dila ketika saat itu mendengar bahwa orang tua Dila akan bercerai? Saat itu saya sangat syok dan marah karena mereka tidak memikirkan bagaimana perasaan saya sebagai anak ketika keluarganya hancur. Oke, bagaimana perasaan Dila ketika saat itu mendengar bahwa orang tua Dila akan berpisah atau bercerai? Saat itu saya sangat syok dan marah karena mereka tidak memikirkan bagaimana perasaan saya sebagai anak ketika keluarganya hancur. Oke, baik. Saya mengerti ya perasaan Dila. Pasti ini permasalahan yang sangat berat untuk Dila. Lalu, setelah perceraian kedua orang tua Dila, apa yang Dila lakukan? Setelah perceraian, saya tinggal bersama ibu saya, Bu. Sedangkan ayah saya pindah ke Semarang lalu menikah. Seperti itu ya. Lalu, sebenarnya Dila itu mengetahui tidak apa sih yang menyebabkan mereka itu dapat bercerai atau faktor apa yang menyebabkan mereka itu mengambil keputusan untuk berpisah? Sebenarnya saat kedua orang tua saya bercerai, saya tidak berani bertanya alasan kenapa mereka bercerai. Saat itu saya sangat takut, tapi saat SMA, saya tahu bahwa penyebab perceraian mereka itu karena adanya orang ketiga. Buktinya sekitar 4 bulan setelah bercerai, ayah saya memberitahu saya bahwa dia akan menikah lagi dengan wanita lain yang lebih muda. Sejak saat itu, saya takut jika pernikahan saya nantinya akan bernasib seperti kedua orang tua saya. Saya takut jika saya menikah, saya akan mengalami perceraian. Baik, jadi Dila merasa marah dan kecewa karena orang tua Dila memutuskan untuk bercerai dan berpisah. Lalu karena perpisahan itulah Dila terpaksa menjadi anak yang broken home. Dan karena kejadian tersebut, Dila merasa takut untuk menikah. Seperti itu kah? Ya, Bu, seperti itu. Lalu, kalau boleh Ibu tahu, apakah teman laki-laki tadi yang hendak melamar Dila itu tahu bahwa Dila itu berasal dari keluarga yang broken home? Dia tahu kondisi saya, Bu. Kami ini sering bertukar cerita. Dia itu pendengar yang baik. Hal ini juga menjadi salah satu faktor kenapa saya menyukai dia. Oke, saya mengerti ya. Lalu, menurut Dila, apakah setiap pernikahan yang dijalani oleh setiap orang itu akan berakhir dengan perceraian? Sama seperti kedua orang tua Dila? Tidak, Bu. Saya pikir ada banyak orang yang pernikahannya berhasil sampai bertahan sampai akhir hayat. Ya, benar sekali Dila. Ada banyak orang yang pernikahannya itu langgeng sampai akhir hayat mereka. Lalu, apakah Dila memiliki keluarga atau kerabat atau teman yang pernikahannya itu langgeng sampai akhir hayat mereka? Sebenarnya kakek dan nenek saya memiliki pernikahan yang langgeng, Bu. Mereka harmonis dan saya tidak pernah melihat mereka bertengkar hebat. Bahkan meskipun nenek saya sudah meninggal sejak lama, kakek pun rutin berziarah ke makam nenek. Nah, dari cerita nenek dan kakek Dila tersebut, Dila bisa lihat kan bahwa mereka itu memiliki pernikahan yang harmonis. Iya, Bu, benar. Benar.
Lalu, misalkan jika suatu hari Dila menikah, apakah pernikahan yang Dila alami akan berakhir dengan perceraian, sama seperti kedua orang tua Dila? Belum tentu, Bu. Iya, benar. Ada orang yang memiliki pernikahannya itu langgeng sampai tua, dan ada pula orang yang pernikahannya itu hanya bertahan sebentar saja. Iya, Bu. Saya pikir gitu. Lalu, apa yang membuat Dila merasa takut untuk menikah? Mungkin saya belum bisa mengikhlaskan apa yang telah terjadi pada saya di masa lalu, Bu. Saya belum bisa memaafkan kedua orang tua saya. Jadi Dila masih belum bisa mengikhlaskan masa lalu ya? Mungkin seperti itu, Bu. Dila, pasti Dila tahu bahwa pembelajaran yang terbaik justru berasal dari masa lalu. Apapun yang kita pikirkan tentang masa lalu, kita tidak boleh terus-menerus terbelenggu karenanya. Kita tetap harus berpikiran ke depan dan berpikiran maju untuk masa depan kita. Jika kita terus-menerus menengok ke belakang, ke masa lalu, kapan kita majunya? Ya, Bu, saya sadar bahwa saya tidak akan pernah maju jika saya terus-menerus menengok ke belakang. Saya juga sangat capek terus-terusan dibayangi oleh rasa marah dan kesal kepada orang tua saya itu, Bu. Mungkin saya memang harus mengikhlaskan apa yang telah terjadi di masa lalu. Iya, benar Dila. Dengan mengikhlaskan masa lalu, kita bisa merasa tenang dan damai. Jika Dila merasa sulit, cukup pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru. Jadikan masa lalu sebagai pembelajaran demi terciptanya masa depan kita yang damai, tenang, dan bahagia. Seperti itu, Dila. Ya, Bu, saya pikir mungkin memang benar begitu. Setiap kejadian ada hikmahnya dan seharusnya saya dapat mengambil hikmah dari kejadian tersebut dan bukannya malah terbelenggu masa lalu seperti sekarang. Iya, benar Dila. Permasalahan yang dulu Dila alami dapat memiliki hikmah yang tak terduga. Justru dari pengalaman tersebut, Dila dapat menjadi orang yang lebih kuat. Mungkin suatu hari jika Dila nanti menikah dengan orang yang menjadi pilihan Dila, Dila akan merasakan bahwa dalam pernikahan itu ada banyak konflik dan pertengkaran yang terjadi. Dila pasti tahu, tidak ada pernikahan yang mulus-mulus saja. Pasti akan selalu ada pertengkaran dan konflik. Nah, Dila dapat mengambil pelajaran dari pengalaman Dila dulu. Jika dulu orang tua Dila bukanlah orang yang sabar dalam menjalani pernikahan, suatu hari dalam pernikahan Dila harus menjadi orang yang lebih sabar dalam menghadapi permasalahan yang terjadi. Seperti itu, Dila. Ya, Bu, saya paham. Baik, sekarang Dila sudah memiliki perspektif yang baru ya, dan Dila juga sudah mau menerima atau mengikhlaskan masa lalu Dila. Lalu untuk kedepannya, bagaimana harapan Dila? Atau apa yang akan Dila lakukan? Saya harap saya bisa pelan-pelan mengikhlaskan masa lalu saya, Bu. Saya akan mencoba untuk berdamai dengan masa lalu. Lalu mungkin dalam waktu dekat saya akan memberikan keputusan saya untuk menerima lamaran teman saya, Bu. Saya rasa tidak baik jika dia digantung terlalu lama. Ya, alhamdulillah ya. Benar kata Dila tadi bahwa masa lalu itu bukan untuk dilupakan tetapi untuk diikhlaskan. Nah, dan alhamdulillah juga jika Dila mau gitu ya untuk menerima lamaran teman Dila tadi. Nah, lalu setelah sesi konseling tadi, apa yang Dila rasakan? Bagaimana perasaan Dila sekarang? Ya, alhamdulillah, Bu, rasanya seperti beban saya terangkat, hati saya juga rasanya plong dan lega. Saya juga jadi tahu apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Iya, Dila. Saya juga senang ya bisa membantu Dila. Dan mungkin saya rasa Dila juga sudah mampu ya, cukup mampu untuk mengatasi permasalahan Dila. Ya, Bu, terima kasih telah bersedia mendengarkan dan membantu saya. Iya, sama-sama Dila. Ibu juga turut senang membantu Dila. Nah, mungkin karena waktunya sudah 30 menit dan sesuai dengan kesepakatan kita di awal tadi, mungkin sesi konselingnya kita cukupkan sekian saja ya. Ya, baik, Bu. Iya, terima kasih ya Dila. Sudah mempercayai Ibu. Lalu mungkin untuk kedepannya, jika permasalahan Dila ini sudah ada perkembangan, Dila bisa menghubungi Ibu kembali ya. Baik, Bu, terima kasih. Kalau begitu saya pamit dulu. Ya, terima kasih juga ya Dila. Iya, sama-sama, Bu. Ya.